Tapi itulah yang terjadi, yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan ke depan Pak Prabowo jauh lebih realistis dan jauh lebih menginjak bumi dan tidak sekedar membangun proyek-proyek mercusuar yang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya mendengar pidato dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam forum internasional, kalau tidak salah di Qatar atau apa, yang mengatakan bahwa beliau akan mengambil strategi berbeda dengan pendahulunya, khususnya dalam melanjutkan pembangunan IKN, Ibu Kota Negara, yang dinamakan Nusantara. Entah kenapa saya setuju, karena saya berharap, dan mungkin rakyat Indonesia juga berharap, Pak Prabowo akan jauh lebih realistis dibanding dengan pendahulunya. Karena kalau melihat anggaran yang tersisa sampai tahun 2025, itu hanya tersisa sekitar 17 sekian triliun. Yang dipakai dari APBN sudah 72 triliun sekian. Artinya memang sangat kecil gitu sekarang ini. Dengan prediksi defisit APBN tahun 2025 mencapai lebih dari 600 triliun, agak berat rasanya Pak Prabowo menyisihkan uang untuk pembangunan IKN. Belum lagi Pak Prabowo punya program-program lagi yang menjadi janji kampanye yang harus ditunaikan, seperti makan bergizi misalkan. Jadi saya berharap Pak Prabowo jauh lebih realistis untuk menyelesaikan proyek mercusuar ini, karena ini tidak menjadi prioritas kebutuhan rakyat Indonesia sekarang. Yang dibutuhkan oleh rakyat sekarang itu adalah harga bahan pokok turun, kemudian bagaimana masyarakat di bawah masih perlu ada subsidi untuk menghidupkan kembali UMKM misalkan. Stunting juga masih menjadi soal. Pendidikan kita lebih penting diberikan subsidi kepada para mahasiswa agar bisa kuliah dengan gratis dibandingkan dengan membangun IKN yang kita tidak membutuhkan. Yang membutuhkan IKN kan elit-elit saja. Apakah rakyat Indonesia membutuhkan benar-benar kita harus pindah dari Jakarta ke Nusantara? Kita harus realistis, karena Pak Jokowi kan hanya sekedar ingin meninggalkan legacy buat dirinya. Jadi saya ulangi lagi, di berbagai negara pemindahan ibu kota itu bisa terjadi, tapi tidak dengan waktu yang sangat pendek 2 tahun 3 tahun ini. Perlu waktu 5 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun agar tuntas ekosistemnya sudah terbentuk baru pindah. Sekarang ini terkesan terburu-buru. Pertanyaan yang harus kita jawab, kalau semua kementerian misalkan pindah ke IKN Nusantara sana, gedung-gedung itu mau diapakan? Gedung-gedung yang ada di Jakarta kementerian itu. Dulu katanya akan dikerjasamakan dengan swasta, swasta akan membeli gedung kementerian itu dengan kompensasi dia harus membangun gedung yang sama di IKN. Kenyataannya kan tidak. Katakanlah Kementerian Keuangan akan pindah ke sana. Terus untuk apa gedung yang luasnya luar biasa besar itu? Cilangkap mau dikemanakan? Untuk apa? Apakah kita harus kembali mengosongkan gedung-gedung akhirnya menjadi rumah hantu gitu? Apalagi saya melihat IKN sekarang secara infrastruktur juga belum siap sama sekali. Untuk peringatan 17 Agustus tahun 2024, peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, itu dipaksakan bentuknya hybrid gitu. Dulu dipaksakan harus hanya di IKN. Kemudian sekarang ada 2 skema hybrid, IKN dan Jakarta. Jadi
hambur-hambur uang yang tidak penting gitu. Padahal rakyat di bawah menjerit, dan ini kan bukan uang pribadinya presiden atau menteri gitu. Jadi sekali lagi saya berharap Pak Prabowo jauh lebih realistis untuk melihat persoalan, dan Pak Prabowo sebagai presiden kalau ingin dikenang sebagai presiden yang peduli dengan rakyat harus mempunyai pemikiran berbeda, strategi yang berbeda, jauh lebih realistis menuntaskan pembangunan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat secara langsung. Tidak dengan pemindahan ibu kota negara ini. Karena nanti kalaupun dipindahkan ke sana Pak Prabowo dengan ambil pos-pos dari kementerian untuk membangun IKN, yang mendapat nama bukan Pak Prabowo, rugi juga Pak Prabowo. Buat apa? Dan yang paling penting satu hal, pemindahan ibu kota negara ini bukan menjadi urgensi bagi negara kita saat ini. Pemindahan ibu kota negara tidak menjadi keinginan rakyat yang paling utama ini. Keinginan rakyat sekarang ini adalah PHK dikurangi. Sekarang banyak industri tekstil yang PHK di mana-mana. Kemarin 3.000, sekarang 700 orang kena PHK. Lapangan kerja disiapkan, itu kebutuhan rakyat. Harga bahan pangan pokok diturunkan. Jadi itu yang penting bagi rakyat sekarang ini. Biaya pendidikan misalkan. Kemarin UKT ternyata hanya ditunda. Belum lagi ditambah lagi dengan tapera, macam-macam lah. Jadi Pak Prabowo harus mempunyai strategi yang berbeda, termasuk khususnya dalam hal IKN ini. Ya, ini resiko. Sama dengan dulu Pak SBY juga mempunyai warisan kemangkrakan yang bernama Istana Hambalang. Tapi kalau IKN ini memang sudah terlanjur ya. Kalaupun mau diteruskan silahkan. Kalau dimangkrakan kan sayang tuh. Sudah membabat sekian ribu hektar hutan kita, memindahkan masyarakat ada di sana, sudah berapa ratus triliun terbuang di sana, sayang kalau dimangkrapkan. Bisa dilanjutkan tapi dalam waktu yang realistis, 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin nunggu 2045 pindah ke sana, itu jauh lebih realistis dibandingkan sekarang harus pindah. Jadi saya kira itu penting sekali ya, apalagi kemarin saya melihat bahwa ada tayangan bahwa di IKN itu di bawahnya itu semacam kayak tambang batu bara sehingga panas dan sulitnya sumber air bersih. Mungkin sudah dibangun bendungan Sepaku di sana mungkin untuk suplai air bersih, tapi bagi saya ini suatu proyek yang terlalu memaksakan diri. Dalam kondisi negara kita, di mana ruang fiskal kita juga sudah mulai semakin sempit, dan tahun 2025 prediksi defisit kita mencapai 600 triliun, lebih bahkan, ini saya kira sulit sekali mencari tambahan anggaran untuk membangun IKN. Investor asing yang dijanjikan Pak Jokowi, antri investor asing, ternyata tidak ada realitanya. Jadi saya sebagai rakyat bersuara, mudah-mudahan kalau nanti Pak Prabowo sudah dilantik jadi presiden, jauh lebih realistis untuk memindahkan ibu kota negara. Dipertimbangkan dengan lebih serius tentang anggaran, tentang strategi pertahanan kita, tentang urgensinya, dan yang paling penting, apakah IKN itu merupakan kebutuhan masyarakat yang sekarang atau tidak? Menurut saya tidak. Jadi kita semua berdoa Pak Prabowo jauh lebih realistis, tidak sekedar membangun proyek mercusuar yang menurut saya manfaatnya juga bisa kita perdebatkan. Seperti contoh pembangunan kereta cepat WUS Jakarta-Bandung. Apakah itu proyek perlu atau tidak? Itu debatable juga. Tapi itu menjadi gengsi proyek yang elitis dari Pak Jokowi. Wah, ada kereta cepat pertama kali di Asia Tenggara gitu ya. Tapi kalau kita lihat
dari berita-berita, balik modal, return of investment-nya itu mencapai 139 tahun. Itu kata ekonom Faisal Basri. 139 tahun, lebih dari 1 abad baru balik modal. Ini kan nggak realistis. Tapi itulah yang terjadi, yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan ke depan Pak Prabowo jauh lebih realistis dan jauh lebih menginjak bumi dan tidak sekedar membangun proyek-proyek mercusuar yang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Itu saja harapan saya sebagai rakyat, agar negara kita ini mendulukan yang penting dan mengabaikan sesuatu yang tidak penting dulu. Itu harapan saya sebagai rakyat. Dan saya pikir yang merindukan harga beras turun, sembako turun, yang merindukan harga listrik tidak naik, harga BBM tidak naik, harga gas tidak naik, yang merindukan para mahasiswa itu bisa bebas uang kuliah tunggal. Kalau disubsidi total aja hanya sekitar 22 triliun, saya kira nggak terlalu besar dibandingkan kita membangun gedung-gedung yang belum tentu itu bermanfaat buat kita. Dan satu lagi, saya menagih janji pemerintah. Pada saat nanti dipindahkan ke sana, gedung-gedung yang puluhan tingkat yang hebat-hebat di Jakarta, gedung kementerian-kementerian itu mau dikemanakan? Untuk apa? Pemanfaatannya apa? Jangan terlena dengan IKN saja. Yang gedung-gedung yang di sini mau dikemanakan? Jadi ini akan sulit. Kalau mau dilelang ke swasta pun juga dalam kondisi ekonomi sekarang, siapa yang mau membeli bangunan gedung yang sebesar itu? Jadi masih banyak PR Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo jauh lebih realistis dibanding Pak Jokowi. Itu harapan saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang bermartabat. Saya Rudi S. Kamri.